Ya, biarpun orang kada sugi bisa haji. Ya. Kalau nemukan ada orang jualan tempe di sana bisa haji. Jualan tempe bayangkan. Orang jualan ayam bisa haji. Karena kenapa? Ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dipanggil, ya nantinya juga diuji di sananya nanti. Ya. Orang sudah dipanggil menjadi tamunya Allah, juga diuji di sananya bagaimana kesiapannya ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ujiannya apa? Banyak ujian di sana. Ya makanya kalau di sana itu modalnya dua saja. Ini dengarkan nih, Bang Saudara Muhammad. Ketika pian sudah jadi tamunya Allah, haji atau umrah, ya di sana itu modalnya dua saja. Berkata-kata yang baik, berbicara yang baik, jangan suka menyambat. Ini kurang, makanannya kada enak, kada ada ikan patin, ya kada ada soto Banjar, ya kada nasi kuning, ya menyambat terus orang ini nggak senang. Akhirnya susah di sana. Apa yang ada di depan pian, makanan atau minuman, makan. Nggak suka, beli. Selesai masalah. Jangan menyambat kita. Ini nggak enak nih. Ini travelnya ini. Ini gara-gara ini dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Itu yang pertama. Berkata-kata yang. Kemudian yang kedua, selalu sangka baik di sana. Husnuzon, sangka baik di sana itu. Apalagi di situ itu, ya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjid Nabawi lebih mulia 10.000 kali lipat daripada salat di tempat yang lain. Salat di Masjidil Haram lebih afdal 100.000 kali lipat daripada salat di masjid yang lain. Jadi apa? Sangka baik dengan orang yang pian temui. Nah, ini orang Indonesia ini yang saya lihat, maaf lah orang Indonesia ini, kita kan orang Indonesia, ya kan? Jadi kita introspeksi saja. Gak usah lihat orang Pakistan, orang India, ya kan? Orang Afrika, yang dilihat sudah. Anggap dia manusia. Jadi yang tetap manusia, ya kan? Jadi kita sangka baik. Gak usah lihat yang lain. Orang Indonesia ini penyakitnya ini, ya. Kalau ulun perhatikan di sana, suka berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah berkelompok di sana, akhirnya kada ibadah. Yang pertama berhisab, rokokan. Kada ada orang itu masa di depannya Masjid Nabawi, di depan hotelnya menghadap Masjid Nabawi rokokan depannya Rasulullah. Pantas apa ada? Kira-kira pantas apa ada? Ada. Ya, ini kebiasaan orang kita. Makanya ulun di sana ulun kada mau memimpin doa. Ulun bilang sama jamaah ulun kepingin dipimpin. Jadi pemimpin doa bosan sudah. Di majelis memimpin doa, ya. Di rumah memimpin doa, ya. Di pondok sini memimpin doa, ngisi ini memimpin doa lah. Mimpin terus. Sekarang ulun di sini, ulun bilang sama istri ulun kepingin dipimpin. Ngikut aja deh. Ulun di belakang aja. Sangka baik sama orang di sana, siapapun yang berdoa. Nah, dengan berkatnya sangka baik tersebut, Allah kasih kemudahan kita. Allah apa? Allah kasih kemudahan kita. Alhamdulillah, ulun itu selama di sana kada pernah sholat di
Kalau di Mekah ya, tidak pernah sholat di lantai 2 ataupun di lantai 3. Selalu ada jalan untuk ulun sholat di lantai pertama, di depan Ka'bah. Alhamdulillah. Banyak orang yang nggak dapat, banyak orang di lantai 2. Ya, alasannya ya kan nggak enak, sesak. Ya. Tapi orang nggak pernah merasakan sesak di sana, enak saja. Ya itu tadi, karena kenapa? Karena sangka baik. Ya, diserondol orang senyum aja. Ya, jangan berdendam. Ya kan? Ada orang diserondol orang, serondol lagi orangnya. Ya. Ini main serondol-serondolan nanti jangan. Kalau yang diserondol orang, terima kasih. Ini mungkin pelajaran. Apa perbuatan jelek selama Anda di negara Anda bisa dibalas-balas? Hati-hati. Anda berbuat jahat di Simpang Nungki, Anda berbuat zalim di Simpang Nungki, di sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang nyerondol gila, kadang-kadang ada orang yang dorong kita di belakang. Tapi orang alhamdulillah nggak pernah seperti itu. Selalu dikasih gampang. Sampai alhamdulillah ketika prosesi pelaksanaan utamanya haji itu di sana, setelah kita hari tarwiyah nginap di Mina, itu pendatang pertama rombongan ulun itu yang sampai tenda Mina, yang lain belum datang. Ya. Tahun ini ceritalah, boleh nggak cerita nih? Boleh nggak? Kalau ada orang boleh nih. Ya. Tahun ini adalah tahun terbanyak jamaah haji, over sampai 4 juta orang tahun ini. Tahun kemarin masih 2 juta. Tahun kemarinnya lagi 1 juta. Tahun itu berkurang terus. Tapi tahun ini lebih dahsyat, 4 juta orang. Tapi selama ulun melaksanakan ibadah haji atau umroh, tidak pernah merasakan keramaian yang dikatakan oleh orang ramai itu, nggak pernah merasakan. Ya orang jalani, tapi bisa saja masuk enak, tawaf enak, sa'i enak. Ada orang posting kadang-kadang lihat sa'inya nggak jalan dia. Mau sa'i saja nggak. Ulun nggak mengalami tempat itu, nggak mengalami. Tidak mendapatkan keramaian di tempat sa'i ataupun di tempat tawaf. Ya ramai pasti, kalau Ka'bah sepi ya amat. Ya, tapi ada saja jalannya gitu lah. Sampai ketika dari Arafah, setelah dari Mina, hari tarwiyah di Mina kan sunnah. Kemudian hari Arafah, dari Arafah, kemudian di Musdalifah, kemudian dari Musdalifah kita langsung ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu tawaf ifadah yang belum lakukan di malam Lebaran, itu hanya 3 shaf saja yang lagi tawaf. Sepi benar. Yang lainnya masih di mana? Jumrah Aqabah sama di Musdalifah. Orang sudah melaksanakan tawaf ifadah dari waktu salah jam 12 malam. Saking sepinya, setelah ulun tawaf ifadah itu bisa memegang pintu Ka'bah Multazam. Kalaupun ulun memegang Hajar Aswad di waktu itu ulun bisa. Tapi keadaannya tidak memungkinkan. Karena kenapa? Karena Hajar Aswad ya selalu dikasih minyak wangi, dan kita lagi posisi dalam keadaan ihram, muhrim, nggak boleh tersentuh minyak wangi, bisa batal kita punya ihram. Jadi kita ya mendekat saja, tapi tidak kita sentuh, tidak kita cium. Ya, seperti itu. Saking sepinya luar biasa. Tidak pernah ulun melihat sepinya tawaf di waktu itu kecuali di malam itu, di malam Lebaran. Kemudian sa'i, setelah sa'i kita tahallul yang pertama selesai. Ya. Kemudian sambil nunggu sholat subuh berjamaah dan bisa sholat Lebaran Idul Adha di sana. Alhamdulillah. Ya. Tertolong dari 2 ini.
berkata-kata yang baik, juga husnuzon kepada orang di sana yang baik-baik. Yang ketiga tertolongnya ulun apa? Banyak orang yang mendoakan ulun. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak yang mengaji hampir setiap hari itu hataman Al-Quran untuk mendoakan ulun, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ulun untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Subhanallah, keajaiban Allah taala tampakkan di sana, ya. Jadi yang urusan memudahkan ibadah di sana itu tergantung bagi piannya, bukan travelnya. Biarpun travelnya travel yang mahal, sekalipun travelnya itu sekelas maktur, biasa pejabat pakai itu, bayarnya sekitar 400 juta, 500 juta, tetap yang menentukan kemudahan ibadah pian di sana adalah pian sendiri. Kalau selama pian di sini di simpang Nungki sering menyulitkan orang, maka di sana akan disulitkan oleh Allah. Naudzubillah, amin. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini berbuat dosa banyak, durhaka dengan orang tuanya, melaksanakan sesuatu yang tidak baik, melanggar syariat, di sana ribet urusannya. Apalagi urusan sama askar-askar di sana, polisi-polisi di sana, ribet yang. Tapi kita nggak pernah. Ya, urusan-urusan selalu gampang sama askar-askar di sana. Ya, selalu kita ditegur dulu, ya kan. Kalau melihat orang itu digituin, ya semua kembali kepada dirinya sendiri. Ya, makanya itu. Ya. Kemudian orang Indonesia ini maaf bukan menyindir, tapi banyak ini orang dapatkan. Mentang-mentang sudah mendapat fasilitas dekat dengan Masjidil Haram, tapi dia menyia-nyiakan untuk datang terlambat ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sibuknya apa? Sibuknya ngobrol, sibuknya rokokan, sibuknya catering makanan. Kalau masalah makanan orang Indonesia nomor satu, nggak pernah terlambat. Ya. Jadi ulun itu kalau sudah habis dari itikaf, sudah itu makan tinggal dikit. Mana semua ini? Ya. Padahal masih baru berapa jam. Jadi waktunya makan apa namanya? Makan pagi itu kan mulai jam 6 waktu sana sampai jam 10. Jam 7, jam 8 sudah habis semua. Rakus semua. Ya Allah. Ya. Jadi jangan sibuk dengan makanan. Kehabisan makanan di travel di hotelnya, yang turun ambil makanan bisa seadanya. Dan alhamdulillah ulun selama di sana ulun nadar. Ulun selama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ulun nadar, ya Allah jangan sampai ulun membuang hajat kecil, membuang hajat besar, membuang angin di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Biar kalau bisa seperti itu. Kalau buang hajat di mana? Di hotel, jangan di masjid. Biarpun ada apa? Biarpun ada kamar mandinya jangan. Kenapa? Tidak termasuk adab. Makanya jangan banyak-banyak. Semuanya disikat semuanya, makanya belat biar akhirnya. Biar kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, pengen buang angin. Ya. Ulun kurangi makanan di sana. Minum zam-zam, nadar seperti itu. Subhanallah, Allah Ta'ala kasih kemudahan. Sehingga ulun tidak pernah buang air besar, buang air kecil, ataupun buang air di sekitar Masjidil Haram nggak pernah. Jadi kalau sudah sampai hotel, baru kita ke kamar mandi. Kalau enggak. Alhamdulillah. Itu nadar seperti itu. Insya Allah Allah Ta'ala permudah. Ya. Dan juga kita alhamdulillah mendatangi tempat-tempat yang jarang didatangi oleh orang-orang. Karena maaf orang Indonesia ini kalau sudah diajak ke tempat ziarah paling malas. Karena kenapa? Mungkin faktornya keuyuhan.
Tapi kalau ke pasar kurma paling semangat. Bujur ada. Kalau diajak ke shopping, pasar kurma, beli belanjaan, beli coklat, beli gamis, beli ini, beli itu, Masya Allah semangatnya. 4 kresek, 5 kresek. Kalau ke tempat-tempat sejarah, sudah Ustaz, kita di bis aja deh, malas turun nih, capek. Saya lain kalau kita lihat dengan orang-orang Pakistan, orang-orang India ini, hotelnya banyak jauh, 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo. Tapi mereka itu semangatnya luar biasa. Orang Indonesia hotelnya paling dekat. Di sekitaran Zam-Zam itu kan banyak hotel ya. Itu yang paling banyak orang Indonesia di sana. Tapi yang sholat di dekat Masjidil Haram, dekat Ka'bah, jarang orang Indonesia, jarang, dikit aja. Karena kenapa? Telat. Alasannya apa? Dia ulun sholat di musolahnya hotel, kan kelihatan langsung Ka'bah. Oh, lain. Ya, alasannya seperti itu. Sholat di musolahnya apa? Musolahnya hotel. Memang kelihatan dari kaca jauhnya hotel itu kelihatan. Tapi kalau yang sholat di situ nggak sah, nggak dapat jamaah, sholatnya sah, tapi nggak dapat fadilahnya jamaah meskipun pian langsung lihat. Kecuali kalau memang softnya itu tersambung. Kalau softnya nggak nyambung mana bisa turun dulu pian. Kalau nyambung baru. Kalau nggak ada mana bisa nyambung? Nggak bisa. Jadi itu harus diperhatikan ketika pian nanti insya Allah belum doakan bisa pian umroh, bisa pian haji, perhatikan ya. Jangan banyak bicara di sana, sudah fokus ibadah. Target, ya Rabb, saya mau sholawat 2 juta sholawat, bisa insya Allah. Jangan banyak omong sudah. Hatam Al-Quran di Makkah, hatam di Madinah, hatam, insya Allah bisa. Tinggal kita menyesuaikan waktu-waktu kita. Kita ini waktu kita ini kadang-kadang kalau sudah umroh, waktu kita banyak ngobrol dengan teman, bahas politik, bahas kepala desa. Gak ganti-ganti kalau desanya canda-canda ya. Bupatinya kapan ganti, kapan ngomong aja ya Allah. Ya, jadi seperti itu. Hindari untuk banyak kumpul dengan teman-teman rombongan ya yang ikut baik rombongan ibadah haji atau rombongan ibadah umroh ya. Kalaupun ada waktu untuk city tour, sekedarnya saja. Selepas itu fokus ibadah masjid. Ya, ulun dari Duhur Masjid Nabawi itu sampai Isya nggak keluar dari masjid. Ya, nadar seperti itu. Alhamdulillah Allah Taala kasih kuat. Allah Ta'ala kasih. Tapi kalau kita bolak-balik ya, subuh balik, zuhur balik, asar balik, makan dulu, ya kan? Akhirnya dapatnya jauh tempatnya. Sampai ulun temukan orang Indonesia ini nggak pernah ziarah ke makamnya Rasulullah. Loh Pak, nggak tahu. Sampai nggak mau cari tahu Pak, tanya dong. Sudah dulu sudah pernah ya Allah sayangnya ya. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kerjanya di masjid tapi jauh dia. Ya. Ya duduk gitu aja main HP, main game. Ada main game bisa. Main game lah. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini yang harus kita banyak perhatikan supaya kita tahu beradab ketika kita melaksanakan ibadah haji, juga kita melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah, amin ya rabbal alamin. Nah, ulun enggak bisa lama-lama karena nanti ulun habis zuhur langsung ke bandara. Ya, karena ulun ternyata sudah punya janji dengan orang, ulun malam ini harus mengisi di Madinah. Minta maaf ya, jadi nanti habis ada waktu jeda sebentar untuk istirahat. Ya. Nanti
nanti habis satu berjamaah langsung ulun pamit, minta maaf kalau nggak bisa lama-lama di sini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tadi airnya? Bisa dibagi lah. Ini tinggal segini aja nih. Sengaja nggak ulun campur lagi nih. Ini unlimited ini. Nggak bayar loh, gratis ya. Tapi kan beli di sana itu terserah, tapi ini nggak ada bayar, nggak ada mahalnya. Mahal ini. Ya kan? Kalau mau dijual 1 M, ulun tidak mau nolak. Ambil di gelanggang dibaca ya. Bijahi Sayyidina Rasulullah SAW al-Fatihah. Ketika minum, niat bu bersihkan hati terutama. Bersihkan hati. Ya, kemudian setelah diminum, kemudian diusapin di wajah pian bu, insya Allah yang Tuhan jadi mudah langsung. Glowing. Insya Allah. Yang banyak ubarnya berubah langsung hitam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, es baiknya itu yang di botol biar itu dibuat dulu dalam wadah galon, kemudian baru diisi. Nah, kumpulkan dia di sana, itu di luar, jadi dibuat dalam wadah galon, dulu sisanya baru diisi. Jangan botol kosong di sini kebanyakan.